Selamat siang pemirsa. Bener apa? Ketemu lagi kita di Bincang Santai bersama keluarga Bang Hanrason Napoleon. Ya, Pak, ya. Selamat siang Pak. Dengan Ibu Rukmila. Wis. Santai aja sih, sangat santai sebenarnya bincang ini, tapi santai tapi agak serius karena sengaja tidak sengaja juga untuk nyampe di sini. Wilayah ini apa namanya, Pak? Ini Karangrejo Jatiagung. Karangrejo Jatiagung. Kalau Kebun, nama ya? lamanya Gedongwani ini nama. Gedongwani. Nama lama kayak perkebunan gitu. Oke, pemirsa, jadi kita langsung aja karena ya memang ini untuk bincang sangat santai tapi serius. Kita sudah di lahannya Pak Hanrason, Bang Hanrason Napoleon, di lahan yang ada di Kedung Rejo. Karangrejo. Karangrejo. Pecahan Karanganyar. Dan ya nyampe lah kita di lokasi ini yang beliau punya rencana besar sebenarnya untuk umat manusia, untuk orang banyak, untuk membangun apa di sini, untuk rencananya gitu Pak. Ya, jadi kita di sini akan memahami ayat-ayat dari kitab pencipta langit dan bumi dan tanda-tanda kekuasaannya. Jadi banyak kan di pertanyaan di kitab itu, apakah kamu tidak melihat tanda-tanda kekuasaan kami? Nah, mungkin ini butuh satu tempat di mana mereka bisa menyaksikan, membaca, merasakan tanda-tanda kekuasaan itu. Sebab selama ini mungkin mereka beribadah di tempat yang ada di masjid segala macam itu, atau tempat ibadah lain itu, belum tentu mereka merasakan tanda itu karena mereka terperangkap dengan ritual biasa. Nah, jadi perbandingannya ini seperti di kota Mekah atau Madinah atau Yerusalem. Di situ tanda kekuasaan pencipta itu bisa dirasakan secara batin dan fisik. Nah, mudah-mudahan di sini bisa, karena di sini adalah tempat umat beragama terbesar di dunia. Nusantara ini. Ya, dan mudah-mudahan di sini memang tempat dibangkitkannya imam gitu loh. Imam akhir zaman gitu. Paham. Jadi Pak Napoleon Pahan punya visi misi untuk lahan ini sebagai fasilitas ya. Untuk digunakan oleh kita semua dalam proses pencarian, proses menemukan, untuk mengerti sebenarnya, karena seperti kurang lebih bahasannya tadi bahwa kita ini negara atau negeri yang terbesar secara keagamaan. Dan versi dari visi misi Bang Han maksudnya adalah wilayah ini atau lahan ini akan dibangun atau digunakan untuk, intinya adalah kepentingan umat, mengkaji diri, mengaji ya, ruang mengaji gitu, untuk memahami apa sih yang kita cari, apa sih yang sebenarnya umat manusia ini pengen temukan setelah sibuk dengan bahasa keduniaan, gerak keduniaan. Jadi ya itu mungkin yang intinya Pak ya, adalah proses bersekolah. Betul. Dalam versi menuju pulang. Jadi saya menamakan think again ya. Jadi berpikir lagi. Jadi setelah sekian lama umat manusia ini menjalani kehidupan, lalu umat manusia bisa melihat hasil dari perjalanan hidup umat ini. Dan kita hari ini harus berpikir lagi. Dan di sini adalah tempat berpikir lagi itu. Tempat bertafakur, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir lagi tentang Tuhan yang dibuat bapaknya. Nah, mungkin nanti bicara tentang berpikir, pada saat itu yang digunakan berpikir itu berpikir dengan hati mungkin ya. Apa kurang lebih begitu apa gimana Pak?
Jadi diawali dengan membaca Iqra. Lalu nanti kan dia bacaan itu akan menjadi bahan untuk hati berpikir. Nah, gitu lah. Baca pakai otak, tapi berpikir pakai hati. Nah, gitu. Ini keren. Bahasa spiritual, ya spiritual ya. Karena kembali lagi ketika masih banyak kawan-kawan saya dan saya sendiri pernah ada di masa itu, ketika kita bicara tentang spiritual, orang akan menggiring bahwa spiritual itu adalah sesuatu yang klinik. Padahal kan sebenarnya bukan ya Pak ya. Dari apa yang saya alami dan saya coba pelajari, bahwa spirit itu kan cahaya, energi gitu. Jadi ritual itu kebiasaan, ritual, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu kan ritual. Sama dengan ketika kita sembahyang atau sholat, istilah umumnya melakukan hal yang berulang-ulang di waktu yang sama pun ketika kita makan, kita harus sarapan nih, siang kita harus makan siang, itu juga ritual. Nah, jadi sedikit agak meluruskan, walaupun sebenarnya memang sudah lurus, tapi saya juga pernah ada di situasi saya masih mengkol-mengkol bahwa spiritual itu bukanlah klinik seperti yang didugakan gitu. Nah, dan bahasan-bahasan seperti yang Bang Han bahasakan tadi, ya memang nggak begitu mudah dicerna ketika orang juga belum sampai ke sana. Ketika kita menggunakan nalar atau logika, itu agak-agak masih sulit. Karena harus ditangkap dengan rasa. Kalau kita hanya menangkap dengan pikiran, tidak akan nyambung. Itu mungkin Pak ya korelasinya gitu ya. Bagaimana? Jadi gini, di kitab itu ada 2 ayat, ayat muhkamat dan mutasabihat. Ayat muhkamat ini sesuatu yang sudah pasti secara ritual. Ayat mutasabihat adalah ayat yang butuh pengetahuan yang mendalam, butuh waktu untuk mempelajarinya. Jadi mereka yang belum benar-benar berpikir tentang kemana dia hidup, berasal dari mana, dan dia tidak pernah mencari tahu, maka dia tidak akan masuk ke pemahaman ayat-ayat mutasabihat. Dan ayat-ayat mutasabihat ini adalah ayat-ayat matematika. Dan ayat-ayat matematika ini adalah ayat-ayat yang pasti. Itulah yang dibilang Malik Yaumiddin, raja perhitungan. Perhitungan di sini matematik. Nah, nanti terakhir Malik Yaumiddin, raja perhitungan ini matematik. Jadi matematik ini nanti adalah suatu perhitungan yang pasti. Jadi seperti pesawat itu dihitung dengan matematik, dia tidak boleh salah, dia bisa terbang. Kalau dia salah, dia tidak bisa terbang. Nah, manusia ini juga dia harus punya perhitungan yang pasti, eksak. Kalau dia salah, maka dia tidak akan kembali ke pencipta. Maka dia akan tertinggal di bumi. Nah. luar biasa. Jadi Pak Han menjelaskannya, saya jadi nggak satu arah aja gitu loh Pak. Jadi saya sendiri ini saya belajar untuk ini saya pribadi, bahwa keterhubungan antar ruh, jiwa dan raga kita secara material, ya itu nggak bisa diingkari, karena faktanya ya memang yang seperti itu, seperti bahasanya tadi. Dan tidak bisa diingkari bahwa sains ada di dalamnya gitu ya Pak ya. Sangat mau dibilang sangat logika, juga sangat logika. Hanya kita yang membantah semua itu, tidak menjadi satu kesatuan karena ego kita gitu ya Pak ya. Penolakan. Betul. Jadi kebanyakan orang sudah berhenti berpikir. Jadi dia menganggap apa yang dia pahami hari ini sebagai kebenaran mutlak. Dulu manusia kan belum bisa dengan teknologi video call. Yang hari ini kita bisa bicara dalam hitungan kecepatan cahaya dengan Amerika. Nah, perkembangan ini sudah diberitahu tentang teknologi teleportasi oleh orang berpengetahuan di era Nabi Sulaiman. Lalu jin ifrit bisa dalam kejapan. Lalu orang berpengetahuan sebelum kejapan. Orang-orang berpengetahuan ini adalah ulama akhir zaman. Yang dibilang ulama sebenarnya adalah ahli matematika yang bisa buat pesawat, bisa buat mobil. Nah,
nanti di era kita nanti, makanya cerita Nabi Isa itu akan turun sebagai penyelamat, itu dia adalah cahaya. Teknologi cahaya yang ditemukan Einstein, EMC kuadrat, itu adalah teknologi turunnya Nabi Isa. Dan kita akan kembali dengan teknologi itu. Kita akan berubah menjadi dimensi cahaya ketika kita berhasil mempelajari kitab petunjuknya. Nah, kalau nggak dipelajari ya nggak bisa. Orang yang tidak belajar bodoh, tidak bisa belajar matematik. Jadi memang sudah kewajiban belajar Iqra itu, perintah Iqra itu wajib untuk akhir zaman, sehingga kita bisa menemukan mobil, pesawat, kapal selam, dan sekarang gelombang-gelombang video call teknologi ini. Nah, ini kebohongan Dajjal akan berakhir dengan teknologi ini, karena tidak bisa lagi dengan lisan, dia semua harus dengan perhitungan. Jadi kayak kita dengan TV sekali itu hasil perhitungan, bukan hasil simsalabim. Kalau dulu mungkin bisa gitu. Sains. Dan bicara tentang kitab tadi, disebut kitab itu adalah petunjuk, akan kadang-kadang hanya diambil secara tekstual, Pak ya. Bahwa apa yang tertulis di dalam kitab itu ya itu aja gitu. Ternyata bicara dikaitkan, ketika kita kaitkan dengan sains dan terlebih dahulu sebenarnya orang-orang di luar, orang-orang Eropa menggunakan itu ya, mempelajari itu melalui kitab-kitab itu. Betul, jadi Eropa itu 10 abad dulu adalah ilmuwan Muslim yang baca kitab. Jadi tercerahkannya Eropa itu oleh Ibnu Sina, terus aljabar, algoritma, itu dengan matematik, ayat-ayat mutasabihat tadi. Jadi Ibnu Sina bilang itu ya kalian silakan menjalani. Sebab saya nggak bisa jelasin apa yang saya tahu, karena saya bertahun-tahun mempelajarinya baru saya tahu gitu loh, Ibnu Sina. Jadi itu namanya dibilang ulil albab. Jadi ulil albab orang yang benar-benar mempelajari sesuatu sampai menguasainya, lalu dia dibukakan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Obrolan ini sangat istimewa buat saya pribadi, Pak, karena ya memang mengaitkan, Bang Han juga mengaitkan tentang jadi nggak terpisah dari agama ya. Paham tentang kitab. Karena kitab sebenarnya sama saja, hanya penyampaian bahasanya yang berbeda, kurang lebih begitu, Pak ya. Dan apa yang disampaikan Pak Henrason tadi itu sangat mudah diterima dan dicerna. Begitupun beliau di tempat ini, di lahan beliau yang akan digunakan, diwakafkan untuk kepentingan umat, untuk mencari dan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat umum, tapi kadang-kadang diingkari. Mungkin bahasanya, Tuhan itu di mana sih gitu. Kurang lebih mungkin begitu, karena saya pernah mengalami hal-hal itu, Pak. Jadi ketika saya dalam situasi tertentu dan saya bertanya, Tuhan itu di mana? Saya mesti menemukannya di mana gitu. Ternyata ada dalam proses kehidupan kita, dalam mengaji atau kaji diri dan apapun yang ada di hadapan kita dan yang terhubung dengan kita. Apa begitu, Pak ya? Ya, jadi saya di lokasi ini selain ada pusat untuk berpikir ya, jadi ini saya namakan pusat berpikir. Lalu ada kapling, 25 kapling. 25 kapling ini diberi nama 25 nabi. Jadi 25 nabi ini punya jalan masing-masing menuju pencipta. Dan inilah yang melahirkan agama-agama dalam bentuk ritual. Nah, nanti mulai dari Adam sebagai khalifah pertama, itu dia yang menerima kitab. Lalu setelah nabi terakhir penutup yang menerima Quran itu bacaan, bukan kitab, bacaan. Lalu setelah beliau meninggal, maka khalifah membuat kitab. Kenapa? Karena memang kitab itu ketika diberikan kepada Adam alaihissalam itu sebagai petunjuk khalifah. Sehingga setelah Nabi Muhammad meninggal,
ada penamaan 4 khalifah itu. 4 khalifah ini udah ada petunjuknya, karena hanya khalifah yang berhak menyusun kitab, bukan nabi. Para imam ini ya, Pak. Iya. Nah, itulah lahirnya kitab yang sekarang terjaga selama 14 abad, dan ini digaransi oleh pencipta, kami yang jaga. Keren. Jadi lahan ini, balik lagi saya berbicara tentang lahan ini, rencananya Pak Hanrason membuat lagi nanti di sini seperti perencanaan tadi ada 25 Kapling nabi. kapling nabi. Ini keren sebenarnya bahasanya, bikin penasaran kan gitu. Penasaran maksudnya apa sih? Pasti akan ada yang bertanya gitu kan. Iya. Maksudnya apa sih gitu. Mau bikin apa Pak Hanrason ini sebenarnya? Mau bikin keyakinan baru kah? Enggak. Sebenarnya ini hanya menyambungkan dan lebih memperluas lagi, membuka mata kita tentang keilmuan dalam versi tercanggihnya Pak Hanrason Napoleon. Keren banget. Terima kasih pemirsa. Terima kasih Pak Hanrason, terima kasih Ibu sudah mengizinkan kami datang ke sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.